Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Rifda. Nomor induk mahasiswa saya 19220356. Saya berasal dari kelas B3 2019, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik yang harus dimiliki oleh seorang interpreter atau penerjemah. Sebelumnya, apa itu interpreter? Interpreter adalah seseorang yang merubah bahasa dari satu bahasa ke bahasa lainnya secara langsung atau oral dalam waktu yang sama atau saat itu juga. Setiap profesi harus mempertimbangkan masalah etika. Dalam bahasa sehari-hari, etika sering bersinonim dengan kata profesional. Etika memiliki beberapa definisi, diantaranya ilmu moral, aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, ilmu kewajiban manusia dalam jangkauan seluas-luasnya, dan prinsip-prinsip yang mengatur pribadi dan juga profesi. Kaitannya adalah cara menjalankan diri sebagai seorang profesional dengan mempertimbangkan dari moral itu sendiri. Penerjemah adalah profesi seperti dokter, hukum, yang biasanya berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan klien. Setiap asosiasi profesional menetapkan standar praktik untuk kesejahteraan kliennya dan memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan memiliki standar yang tinggi dan kualitas yang tinggi di mata masyarakat. Standar-standar ini nanti dijadikan pertanggungjawaban jika ada klien dalam profesional atau malpraktik. Kode etik yang harus dimiliki seorang interpreter diantaranya, yang pertama, kerahasiaan. Berarti, seorang profesional tidak boleh mengungkap informasi apapun yang mereka peroleh selama mereka melakukan kegiatan profesional, kecuali pihak yang bersangkutan telah memberikan izin. Yang kedua ada kualitas. Seorang interpreter harus selalu berusaha menghasilkan terjemahan sebaik mungkin. Yang ketiga, akurasi. Seorang interpreter harus berupaya sebaik mungkin untuk memberikan terjemahan bahasa sumber yang akan menyeluruh dan mereka tidak boleh menambahkan atau mengurangi apapun dan juga menjaga semangat dan nada pesan dari bahasa sumber. Yang keempat ada ketidakberpihakan atau imparsialitas. Seorang profesional harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya terlepas dari siapapun kliennya. Dalam hal ini seperti jenis kelamin, status sosial, ekonomi, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Jadi, seseorang interpreter itu harus bersifat objektif. 5. Konflik kepentingan. Seseorang profesional harus bertindak tanpa memperhatikan kepentingan seperti kepentingan pribadi ataupun finansial. Biasanya, seorang penerjemah mengetahui informasi yang bersifat non-linguistik. Informasi tersebut adalah produk sampingan dari fungsi interpreter yang profesional. Fungsi penerjemah bukan penerima informasi. Jadi, seorang penerjemah harus menjaga sebaik mungkin informasi tersebut. Juru bahasa, penghubung sebagai fasilitator komunikasi menawarkan keahlian budaya. Memang penerjemah tidak dapat melakukan bagian linguistik dari penafsiran tanpa ada hubungan dengan konteks beberapa budaya. Orang-orang mungkin sering mendengar istilah jembatan budaya atau perantara budaya yang digunakan untuk menggambarkan peran penerjemah penghubung. Jadi, keahlian budaya yang terkait dengan kedua bahasa tersebut merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen juru bahasa, penerjemah atau interpreter. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam hal etika-etika yang harus dimiliki oleh seorang interpreter. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.